Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin, udah katanya suaranya nggak kedengaran. Oke, baik. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin. Baik anak-anak, bagaimana kehadirannya sekretaris? Bang, Hadir semua. Sekretarisnya Emma coba hadir semua ya. Hadir Pak semuanya. Alhamdulillah. Pagi hari ini semuanya kelihatan ceria. Anak bapak yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kecantikan dan kegantengan itu menjadi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. amin. Ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, yang lalu kita sudah belajar, ada yang masih ingat apa pelajaran kita yang lewat? Saya Pak, Ya, Adil. Apa coba Adil? Yang lewat pelajaran apa? tentang Asmaul Husna Pak, minggu yang lalu Pak. Baik. Adil ini masih ingat ya, insya Allah yang lain juga masih ingat. Mudah-mudahan kalau sudah lewat pelajaran jangan dilupakan ya, karena akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, saat ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu yang akan kita bahas yaitu berbusana sesuai dengan syariat Islam. Bapak mau bertanya ini di kelas ini memang kebanyakan perempuan ini daripada laki-laki. Kepada yang perempuan Bapak mau bertanya, apakah kalian sudah memakai jilbab? Allah sudah Pak. Alhamdulillah. Untuk apa sih kita memakai busana sesuai dengan syariat Islam? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa itu contohnya? Seperti gangguan orang yang ingin berniat jahat. Dan mudah-mudahan juga insya Allah akan terhindar dari pelecehan-pelecehan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Baik anak-anak, selanjutnya coba perhatikan di papan tulis ya. Sudah kelihatan? Belum Pak. Belum Pak. Sudah Pak. Sudah nampak Pak. Ya. Jadi materi kita pada hari ini berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Di sini ada kompetensi inti. Kalian juga bisa membacanya
kemudian kompetensi dasar. Jadi Bapak harap kalian semua nantinya bisa mencapai kompetensi dasar ini. Yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, bisa menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pembelajaran kita, ini ada 3 ya anak-anak. Ini harapan Bapak kalian bisa mencapai ini nanti. Yang pertama, kalian terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, kalian bisa nantinya menganalisis ketentuan ataupun dalil-dalil hukum-hukum berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kepada anak kami semuanya, coba perhatikan ada yang ingin Bapak tampilkan di papan tulis ini. Semuanya bisa memperhatikan ya. Mohon maaf kepada adik-adikku yang aku cintai yang ada di rumah. Mungkin engkau adalah tergolong anak putri yang solehah. Hanya kurangnya satu mungkin. Engkau belum menutup aurat. Dari mimbar mulia. Mohon kepada Allah. Semoga Allah muliakan dirimu, wahai adikku. Wahai anakku. Muliakan dirimu. Suatu ketika engkau dengan sukarela akan menutup aurat. Dan Allah akan muliakanmu dengan suami yang soleh. Keluarga yang baik. Dan memberikan keinsafan di dalam hati. Kelembutan hati. Dan Buya juga mohon maaf kepada siapapun yang mungkin tersinggung saat kami bicara tentang Allah. Kami tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Cuma karena kelemahan atau kurang bahasanya bahasa saya. Sehingga menyakiti Anda. Ya, mohon maaf. Dan sengaja kami sampaikan karena kami cinta kepada Anda. Kami ingin Anda selamat. Anda tidak dihukum oleh Allah. Anda tidak menjadi sebab orang lain berdosa di saat melihat. Buya ingin Anda mulia. Dan orang tidak dosa di saat melihat. Mohon maaf. Yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, mohon maaf. Ini hanya sekedar contoh saja tadi yang kami hadirkan. Jangan sampai kita melakukan kebaikan, tapi tanpa kita sadari kita melakukan dosa. Yang kebaikan itu, yang dosa itu nggak bisa dibayar dengan kebaikan yang kita lakukan. Baik, ini saja. Bismillah. Baik, selanjutnya di sini akan Bapak sampaikan dalil-dalil perintah tentang menutup aurat. Ya, dalil perintah menutup aurat itu ini ada surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, di sini coba dulu siapa ini ya membacanya. Ridho lah dulu. Ridho coba baca ayat ini kemudian nanti artinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna zalika adna ayyughrafna fala yu'daina wa kana Allaha ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, bagus. Selanjutnya ada dalil surah An-Nur ayat 31 ya. Di sini bisa kita baca yang mana maknanya
kita harus menahan pandangan kecuali kepada mahram. Nah, ini maknanya. Kita harus menahan pandangan kecuali kepada mahram. Siapa-siapa saja mahram kita di sini disampaikan di surah An-Nur ayat 31 ini. Nanti Bang nangis adik. ya. Jadi surah Al-Ahzab ayat 59 ini, dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya. Dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 31, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan yang ketiga menjaga aurat. Selanjutnya, di sini ada hadis dari Ummu Atiyah, yaitu Kita zaman sekarang nih. kita membacanya. Nah, itulah dalil-dalil di dalam kita berbusana, kewajiban kita dalam berbusana sesuai dengan syariat Islam. Baik. Perhatikan selanjutnya. Itulah jadi tiba-tiba ribut orang itu. Kenapa ditunda gitu pula? Tadi suara kakak. Hah? Tengok HP kakak kenapa? Coba ya perhatikan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pakaian ini? Coba dulu Rizky. Mana Rizky? Ada, Pak. Coba, bagaimana menurutmu tentang pakaian ini? Menurut saya, Pak, dia wanita muslimah. Dia sudah menutup auratnya dengan menggunakan hijab seperti itu, Pak. Tetapi dalam berpakaiannya ini bukan berpakaian yang syar'i karena masih membentuk tubuhnya. Oh, mungkin gitu. Begitu menurut saya, Pak. Tapi ini cantik ya pakaiannya ya? Cantik ya? Dia masih membentuk tubuhnya, Pak, walaupun menutupi gitu, dia berhijab. Oke, Tapi dia berpakaiannya itu masih membentuk tubuhnya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke. Coba ini coba dulu siapa ini? Emma lah, Emma ini bagaimana pendapat Emma ini tentang pakaian ini? Ini sama Pak, sudah menutup aurat tapi dia belum sesuai dengan syariat Islam ini Pak. Karena masih menggunakan celana karena celana identik dengan pakaian laki-laki Pak. Jadi dia ini seperti menyerupai pakaian laki-laki ini Pak. Ya. Coba lanjut. Ini coba Nurjana. Ya Pak, Ini gimana ini pakaian ini Nurjana? kalau saya lihat pakaiannya itu sudah memang menunjukkan yang syar'i, tapi jilbabnya itu Pak masih belum karena dia tidak menutupi seluruh dadanya Pak. Oh iya, ya. Nah ini coba. Hermawati coba. Hermawati. Atau Kalau Rizky ini sudah Pak, dia sudah jilbabnya syar'i, bajunya pun dia sudah menutup aurat semua Pak. Sudah bagus Pak menurut Islam. Oke, baik. Nah, anak-anak sekalian, jadi baju yang seperti apa yang dikatakan syar'i itu? Nah, di sini ada kriteria-kriteria pakaian yang syar'i. Nah, jadi kalau kalian mau beli baju, pakaian harus memenuhi kriteria yang disampaikan ini. Ada 5 ini. Yang pertama, pakaian itu harus menutup aurat. Itu kriteria yang pertama. Harus menutup aurat.
Aurat laki-laki dan aurat perempuan nanti akan saya sampaikan di mana saja batasannya. Ya, kalau laki-laki itu auratnya mulai dari pusat sampai lutut. Tuh, antara pusat dan lutut itu tidak boleh kelihatan. Jadi belilah pakaian. Kalau laki-laki seperti gambar yang di samping ini. Kemudian yang perempuan auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi belilah pakaian itu kriterianya yang pertama menutup aurat. Ya. Bukan kriteria yang pertama itu mode. Ya. Karena mana keluaran terbaru itu yang dibeli. Itu yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, kriteria pakaian syar'i itu jangan memakai pakaian yang tipis atau transparan ya. Jangan dibeli ya anak-anak pakaian yang tipis atau transparan. Kalau laki-laki ini suka ini melihat pakaian seperti ini. Sehingga apa? Kemungkinan terjadi pelecehan itu akan terjadi, akan ada. Yang ketiga, tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat atau sempit. Jadi kalian beli pakaian jangan yang ketat, jangan yang sempit ya anak-anak. Kalau sempit ini, kalau laki-laki ini melihat pakaian perempuan yang ketat sempit, wah luar biasa karena laki-laki ini identik sama buaya. Ya, laki-laki ini buaya. Tapi kalau perempuan yang memakai ketat ini sempit, berarti laki-lakinya buaya, perempuannya biawak. Sama saja. Ya. Udah lepas. Yang keempat, pakaian itu jangan ketawa. Ini betul ini Bapak sampaikan. Yang keempat, terbuat dari bahan yang tidak haram. Belilah pakaian yang tidak terbuat dari yang haram ya. Jangan terbuat dari kulit buaya atau kulit biawak. Itu haram. Atau kulit harimau. Nah, kemudian yang kelima, pakaian itu bersih. Jangan pakaian itu dipakai yang kotor. Ribet tai ayam dipakai. Jangan. Atau bekas kencing. Baik. Untuk selanjutnya, anak-anak, dari penjelasan Bapak, video yang Bapak sampaikan, ayat-ayat dalil-dalil yang Bapak sampaikan, kalian bentuk kelompok tiga kelompok. Coba kalian resum, kalian presentasikan nanti. Ya, apa yang Bapak sampaikan resum. Saya beri waktu 10 menit. Sudah ya anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Untuk kelompok 1, supaya dapat mempresentasikan, singkat saja ya. Itu dapat mempresentasikan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Singkat saja. Baik, Pak. Kelompok 1, Pak, menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Itulah, Pak, kesimpulannya, Pak. Bagus, berarti kesimpulannya kewajiban ya, wajib Ya, Pak. menutup aurat itu. Ada tanggapan dari kelompok lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, sebetulnya aurat itu apanya? ya, coba kelompok 1 bisa menjawabnya. Aurat itu batas yang tidak boleh terlihat, Pak Jannah. Atau aib. Jadi dia termasuk aib atau sesuatu yang memalukan. Jadi tidak boleh diperlihatkan. Begitulah Pak Jannah. Iya, Bu. Iya, Emma. Iya. Ya, baik. Nah, itu presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya, saya
Ingin tampilkan di papan tulis kembali, coba perhatikan anak-anak. Nah, di sini akan Bapak tampilkan perilaku-perilaku berbusana muslim dan muslimah. Coba perhatikan. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, jadi setelah berbusana muslim, muslimah, kalian hendaknya memiliki perilaku-perilaku yang mulia. Ya, apa itu perilaku mulia? Yang pertama, sopan santun, ramah tamah. Jadi ketika kalian menunjukkan perilaku berbusana muslim, mana? Jadi hendaknya kalau sudah berbusana muslimah, jujur, ya, jangan pula jilbabnya sampai ke bawah panjang, tapi pembohong, pembongak. Bahasa kami di sini pembongak itu. Jadi jujur, amanah. Selanjutnya, gemar beribadah. Gemar beribadah. Kepada kalian, hendaknya ketika sudah memakai jilbab, sudah memakai busana sesuai dengan syariat Islam, hendaknya kalian gemar beribadah. Rajin sholat, ya, jangan pula nanti pakainya syar'i, tidak sholat subuh, tidak sholat maghrib. Rajinlah sholat, berpuasa, ya. Kemudian selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini Bapak tampilkan, sengaja Bapak tampilkan ini kakak kelas kalian. Mereka menyampaikan dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan bentuk syarhil Quran. Ini kakak kalian ini yang kelas 3. Hendaknya kalian nanti bisa menampilkan perilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kelima, suka menolong sesama. Hendaknya begitu kita memakai pakaian muslimah sudah terrealisasi, maka hendaknya kita memiliki sifat suka menolong sesama. Bukan egois, bukan apatis. Jadi kiranya kalian bisa menolong sesama. Ini juga ada abang kalian kemarin ini, coba perhatikan ini. Nah, itu beberapa perilaku yang menunjukkan aplikasi daripada berbusana sesuai dengan syariat Islam. Nah, hendaknya harapan Bapak kepada kalian semua nantinya bisa berlaku sopan santun ya terhadap guru, di depan orang tua, jalan jangan seperti orang sombong, merundukkan badan, kemudian nyalam gurunya, orang tuanya dihormati, berbicara tidak sesuka hati. Kemudian nanti kita di sekolah kita akan kita buat nanti praktek sholat berjamaah, sholat duha berjamaah. Dan nanti setelah ini Bapak perintahkan kepada kalian nanti untuk berimpak. Karena menolong sesama banyak
saudara kita yang di Cianjur mendapat musibah. Jadi dengan pengamalan ini juga bisa kita kumpulkan dana untuk menolong mereka. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan sebagai pelajaran kita, materi kita tentang berbusana muslimah. Yang terakhir, Bapak harapkan kepada kalian untuk bisa nanti menyelesaikan tugas yang akan Bapak berikan melalui LKPD, dan nanti di sini kepada semua kelompok supaya bisa dapat menyimpulkan apa hasil dari materi yang kita pelajari hari ini. Kepada kelompok 1, kiranya apa yang bisa disimpulkan? Baik, Pak. Kesimpulan dari semua pemaparan Bapak sama teman-teman itu, yang bisa saya ambil hikmahnya, insya Allah saya dan teman-teman akan istiqomah Pak dalam berhijab, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah Pak. Begitu saja Pak. Ya, bagus ya. Mudah-mudahan setelah ini ya bisa istiqomah ya. Jangan hanya di sekolah, jangan hanya di rumah, tapi berbusanalah sesuai dengan syariat Islam di luar rumah. Insya Allah ya, istiqomah. Kemudian kelompok 2, apa kesimpulannya? Kami Pak, kesimpulannya perempuan yang sudah berbusana muslimah hendaknya memiliki sifat-sifat mulia sebagai cermin kepribadian dalam berbusana sesuai dengan syariat Islam. Iya. Jadi kalau sudah berbusana muslimah, perilakunya dijaga ya anak-anak. Ya, jangan ada nanti orang menilai kita jilbabnya panjang tapi perilakunya tidak sesuai. Jadi itu harapan Bapak. Ya, bagus itu kesimpulannya. Itu akan datang insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, apa kesimpulannya? Ya Pak, kesimpulannya Pak, karena kita sudah belajar tentang busana, mulai saat ini saya akan membeli pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, bagus. Belilah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi Pak, kalau saya mau beli celana pendek boleh? Boleh beli saja celana pendek, tapi pakailah di rumah dengan mahramnya yang bisa melihat. Ya, ataupun suaminya. Jadi kalau keluar rumah belilah pakaian yang muslimah. Baik, anak-anak, sebagai penutup Bapak ingin menyampaikan kepada kalian bahwa pelajaran ini sangat bermanfaat bagi kalian. Bukan hanya di sekolah, juga bermanfaat di luar, di masyarakat. Tunjukkan kepada masyarakat. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian apa Bu? Salah. Oh, udah Pak Azhar, udah mau maghrib. Ya. Tunjukkan kepada masyarakat. Ya, itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Nanti kalian selesaikan tugas-tugas, yaitu tugasnya kalian nanti berfoto selfie ya, kumpulkan nanti ditempel di karton. Foto selfie dengan memakai busana muslim. Itu tugas yang akan kalian bawa minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat menutup pelajaran kita dengan berdoa. Ya, kepada Ketua, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.